Sekarang lagi banyak banget yang lagi heboh viral di internet. Kayak cerita-cerita tentang perselingkuhan, drama flying victim, dan segala jenis manipulasi yang dilakukan cewek terhadap pasangannya. Nggak cuma itu, juga banyak beredar tentang stereotip, yang katanya cewek bisa suka dua orang sekaligus. Cewek juga katanya selalu punya cadangan, dan segala macam. Ya tentu saja fenomena ini bisa bikin pikiranmu jadi rame mikirin kemana-mana. Tapi tergantung lo lagi pada posisi pikiran yang kayak gimana sih. Ada yang langsung bela diri dan marah-marah. Ada yang insecure dan takut ditinggalin jadi mulai menjilat. Ada juga yang tetap tenang karena tahu dia punya kendali atas situasi. Nah, kalau lo lagi marah, benci, atau bahkan takut, video ini bisa membantu banget buat ngembaliin pikiran lo yang lagi berantakan. Kita bakal bahas 3 hal mendasar yang bisa bikin lo nggak perlu takut, nggak dapet cewek atau kehilangan si drama queen toxic yang lagi nemenin lo saat ini. Bahkan, informasi ini, kalau lo pahamin dengan baik, nggak cuma bikin lo jadi cowok yang tajam dalam hubungan, tapi juga bisa bantu lo seimbangin antara aspek romansa sama karir lo. Nggak cuma alasan fokus di karir aja, padahal lo juga pengen yang lain, tapi susah dapatnya. Kalau lo bingung soal ini, video ini bisa jadi jawaban buat doa-doamu selama ini. Oke, sebelumnya masuk pembahasan intinya. Like dan subscribe dulu biar makin keren dan kehidupan romansamu makin seru. Pertama, lo mesti sadar bahwa cewek juga pengen cowok yang benar-benar sesuai dengan insting biologis mereka, bro. Jadi jangan percaya kalau cewek hanya mau yang ganteng atau kaya aja. Meskipun iya, tapi tujuan mereka nggak cuma buat dicintai, tapi juga buat dimanfaatin secara emosional dan fisik. Dulu gue cerita tentang penelitian DNA yang menemukan bahwa 8.000 tahun lalu, 17 wanita hamil dengan satu pria yang sama. Pria yang bisa bereproduksi cuma 40%. Nah, sekarang di tahun 2021, ada survei dari Kementerian PPPA, P3A, yang bilang di Indonesia 34,5% anak laki-laki nggak berjaka. Jadi pertanyaannya adalah 65,5% yang masih berjaka ini kemana? Apakah mereka beneran nggak mau berhubungan intim? Atau mungkin mereka adalah cowok high value yang fokus sama karir dan nggak main-main? Oke, intinya adalah wanita juga susah mencari pria yang sesuai dengan perasaan atau insting berkembang biak mereka. Meskipun mereka dapat perhatian dari sosial media dan sebagainya, perhatian itu cuma buat validasi, biar dia merasa diinginkan. Tapi, bukan berarti dia pengen berkembang biak dengan semua cowok tersebut. Jadi gini bro, kalau lo suka sama seseorang, sebanyak apapun usaha pria lain, jangan terpengaruh. Yang kedua, lo harus ngerti tentang persaingan di antara cewek. Lo pasti sering lihat video di TikTok atau Instagram yang ngebahas pelakor atau cewek yang marah-marah dan histeris pas cowoknya nengok cewek lain. Nah, coba pikir logis. Kalau beneran cewek gampang dapetin cowok, kenapa bisa sampai segitu histerisnya? Apa alasannya? Mungkin bukan cuma soal cinta, tapi juga karena takut barang langka yang dimiliki itu bakal direbut sama cewek lain. Tapi coba deh, bersabar dengan teman pasangan lo. Dan nanti pasti ada saatnya di mana pasangan lo ngomongin kekurangan temannya tersebut. Bener banget, itu mungkin karena dia lihat temennya berpotensi buat ngancemin dia dan merampas lo darinya. Kadang-kadang juga, cewek suka begini. Pasti lo pernah dalam situasi di mana cewek lo puji-puji temannya, atau cewek lain puji-puji cewek cantik yang lewat depan lo. Kira-kira dia ngapain ya? Nah, coba lo bayangin, sebenarnya itu nggak tulus. Dia pengen lihat reaksi lo dukung dia atau enggak. Kalau lo iyain dan dukung,
dia pasti bakal marah. Jadi bisa lo bayangin seberapa sengitnya persaingan di antara cewek buat memenangkan si alpha. Itulah psikologis dibalik perilaku cewek yang kadang-kadang bikin bingung. Kalau lo paham dua poin yang tadi, lo bakal jadi orang yang lebih percaya diri, nggak takut kehilangan dan bisa menjalin hubungan dengan posisi yang lebih dominan. Salah satu cara menjalin hubungan yang sehat adalah dengan selalu jadi yang dominan dan menang dalam setiap konflik. Itulah yang bikin dia ngerespek sama lo. Dan tentunya dia bakal jadi istri yang taat. Coba lo pahamin nih, kaum pria alpha itu langka dan persaingannya keras di antara wanita buat dapetin cowok yang bener-bener mereka pengenin. Dengan dua faktor di atas, sekarang lo bisa jadi lebih percaya diri dari sebelumnya dan bener-bener paham tentang apa yang disebut sebagai abundance mentality yang selalu gue ceritain di video-video gue yang dulu. Dengan memahami dua hal itu, lo bisa jadi bagian dari 1% yang sesungguhnya dalam dunia romansa. Karena kepercayaan diri adalah kuncinya, bro. Cuma dengan ngerti dua informasi di atas, lo bisa berubah jadi cowok alpha yang langka. Atau jadi pria 1%. Jadi begini guys, sebenarnya ini agak jauh buat gua bahas. Tapi beberapa dari kita juga punya pertanyaan di benak saat ini. Jadi terlepas dari pandangan gua bakal bagi sudut pandang yang bisa lo gunain buat ngevaluasi hal ini sendiri. Gua bakal ngasih pandangan tentang apa yang sebenarnya jadi inti dari cowok alpha, sigma, atau kepercayaan diri ini. Dan juga gua bakal jelasin gimana cara seimbangin antara karir dan romansa yang bakal masuk ke poin ketiga. Oke, lo pernah dengar kata bad boy, sigma, atau alpha? Siapa yang langsung terbayang? Gue rasa nggak jauh-jauh dari James Bond, Thomas Shelby, dan aktor-aktor film lainnya. Pertanyaannya, siapa sih orang ini dan apa yang mereka lakuin sampai lo nyangka mereka cowok alpha, high value? Lo mungkin suka juga sama orang-orang kayak gitu. Dalam cerita mereka, kesamaan utamanya adalah mereka hidup di jalur yang berisiko, guys. Gua ulangin lagi, hidup di jalur beresiko. Mereka semua punya keberanian besar, nggak takut sama resiko apapun. Iya, memang kedengarannya ekstrim, tapi ya begitulah. Betul banget, inilah inti dari kepercayaan diri yang sebenarnya. Bahkan cuma dengan nonton tindakan-tindakan mereka, bisa bikin hormon-hormon apa dalam diri kita semangat dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita temuin cowok-cowok yang fearless dan dominan seperti ini. Mereka tahu persis apa yang mereka lakuin. Dan mereka siap ambil resiko apa aja buat dapetin yang mereka mau. Tentu, nggak selalu se-ekstrim dalam kehidupan nyata kayak di film-film mereka. Kadang, itu bisa jadi hal-hal kecil, kayak nekat asikan buat bangun bisnis di impian mereka, atau ambil risiko dalam dunia konten online, karena punya pilihan yang beda dari kebanyakan orang. Dan biasanya, cowok-cowok fearless ini punya sesuatu yang unggul berkat keberanian mereka. Nah, sekarang mari kita cari sikap-sikap yang emang mencerminkan sosok alpha ini dari pengalaman kita sendiri. Coba jawab dari pertanyaan ini. Kapan terakhir kali lo nekat banget dalam hidup? Terus setelah berhasil melewati itu, apa yang terjadi? Gimana perasaan lo waktu itu? Gua yakin pasti pada saat itu kepercayaan diri lo naik, mental lo lebih kuat, atau mungkin malah dapat lebih banyak duit, naik status sosial, atau jadi lebih powerful di mata teman-teman. Begitulah yang dimaksud sama sikap alpha, sigma, dan bad boys, bro. Jadi ketika lo konsisten melakukan hal-hal yang biasa conquer di dunia, makin fearless, makin siap ambil resiko, dan makin tinggi hierarki lo. Di titik ini, lo bakal bergetar beda dari cowok-cowok beta yang cuma nge-gym dan pede di fashion.
bahkan tanpa lo ngomong apa-apa. Orang bakal langsung ngerasain dominasi yang ada di lo kalau lo punya attitude kayak gitu. Bayangin aja, gimana lo bisa nggak powerful? Gimana lo bisa takut sama hal-hal kecil kayak ditolak atau nggak dapet cewek? Itu bisa meletup banget, bro. Menurut gua, bad boy, alpha, sigma, confidence ini bukan trik. Nggak ada trik, bu. Nggak ada trik buat bikin hal-hal kayak gitu. Ini lebih kayak cara hidup lo. Ya gitu deh, sudut pandang gua buat poin ketiga ini semua bisa jadi pegangan buat lo nyari penilaian sendiri. Oke, episode kali ini cukup sampai di sini. Kalau suka, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.